Oke, sahabat YouTube, berjumpa kembali dengan saya tentunya di channel YouTube Bli Tama. Salam hormat, sehat sejahtera buat kalian semuanya. Perjumpaan kali ini saya akan bikin tutorial untuk menjawab pertanyaan teman-teman bagaimana sih caranya untuk mengatasi rasa takut ditanyakan yang macet. Ya, sekarang saya ada tips ya. Jadi untuk mengatasi tanyakan macet supaya tidak takut, kita harus banyak-banyak latihan. Kalau sudah banyak latihan, jadi kita sudah paham di teknik itu sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus punya motivasi untuk mendorong kita supaya semangat untuk belajar. Selanjutnya kita tentukan jalan yang mau kita laluin tuh jalan yang mana, seberapa tinggi tanyakan, itu kita juga harus tahu. Kalau sudah tahu dari awal, maka kita akan mempersiapkan diri ya. Jadi entah latihan, kita sering-sering latihan dulu. Kalau belum yakin, selalu latihan terus, jangan sampai kita belum yakin sudah mengarah ke bahaya itu berbahaya. Dan diingat ya, kalau memang tidak ada pendamping, hubungi di bawah ini, saya tunggu. Oke, supaya tidak berlama-lama, tetap di channel YouTube Bli Tama. Supaya lebih berani, lebih yakin dengan teknik itu, latihanlah sesering mungkin dan diawali di jalan sepi ya. Oke, saya praktekkan. Kaki ke kaki, rem tangan turun, tekan kopling full, masukkan gigi 1, buka kopling sedikit demi sedikit. Ini harus dipahami getaran mesin. Lebih sensitif kita merasakan getaran mesin ya. Ini sudah, karena tanyakannya landai, jadi kita tidak perlu getaran mesin yang keras. Saya buka remnya pelan-pelan. Nah, jadi mobilnya tidak bergerak mundur ya, dia berhenti tanpa maju tanpa mundur. Bikin mobilnya maju sekarang dengan buka kopling sedikit ya. Oke, ini gerak. Bikin mobilnya berhenti, tekan dikit, buka dikit. Nah, jadi itu caranya supaya mobil bisa berhenti total ya, tanpa maju tanpa mundur, dengan hanya main kopling saja. Dan ini dilakukan hanya saat kita latihan ya. Nanti kalau sudah mempraktekkan di jalan, ya jangan seperti ini. Ini beresiko, karena untuk setengah kopling itu ada tenaga, tinggal kita atur di sini di rem. Entah dia ada tenaga, kalau ada tenaga kita rem, kombinasikan dengan rem. Kalau tidak ada tenaga, saya tekan dikit, rem juga supaya tidak mundur. Itu tujuannya kaki di rem. Dan sekarang saya praktekkan supaya teman-teman nantinya bisa mempraktekkan di rumah nantinya. Sekarang saya lepas rem. Saya juga tidak tahu ini ya, karena tidak ada getar ya. Saya lepas rem, mundur. Kalau sudah mundur kayak gini, jangan panik, jangan kakinya ke gas, itu bahaya ya. Jadi pastikan rem dulu, baru buka kopling dikit. Rasakan. Di sini kita belajar supaya lebih sensitif merasakan getaran mesin. Sudah ada getar, lepas rem pelan-pelan gitu. Dan tindakannya hanya seperti ini saja. Kalau kasarnya saya mempermainkan kopling ya, tuh. Jadi tinggal naik turun. Kalau setengah kopling ya sudah di areal setengah kopling, jadi kita tidak boleh keras-keras membuka ataupun menutup kopling. Jadi sedikit seperti ini ya. Kalau sudah dapat yang seperti ini, tinggal pelan-pelan bantu gas itu ya. Sudah ada dengungan. Kalau lewat RPM ya, kalau lewat RPM, kalau lewat RPM kita nyentuh gas sedikit sekali. Nah, nggak nyampe 1,5. Nah, ini 1,5 ya. Ini sudah dapat 1,5
sentuhan gas halus, tinggal kita buka kopling sedikit jadi nyaris tidak merubah kopling, fokus ke gerakan. Sudah ada, tahan. Dan ini jangan dulu niat kita untuk jalan, kaki kerem tipis. Nah, ini ada getaran, tekan sedikit ya, berusaha lepas rem, tidak mundur ya, bantu gas. Sudah ada dengungan mesin yang RPM ya 1,5 saja, baru buka kopling sedikit, lagi ke rem. Saat ngerem ada getaran, tekan sedikit supaya mobilnya tidak mati. Rem, lepas remnya pelan-pelan, nggak mundur, bantu gas, tipis gasnya, buka kopling dikit ya. Kira-kira seperti itu permainannya ya. Jadi kayak timbangan seperti ini. Kalau sudah nanti paham dengan teknik yang seperti ini, tidak ada alasan lagi teman-teman untuk ditanyakan yang macet dimanapun nantinya, kalau sudah paham yang seperti ini. Jadi ini tidak bergerak mobilnya dan tidak maju, tidak mundur ya, hanya dengan kombinasi kopling dengan gas. Tapi ingat, garis bawahi, ini tidak boleh lama-lama, apalagi nanti kombinasinya nggak stabil. Kalau ini umpamanya di gas keras kayak ini ya, kopling saya biarkan, saya gas. Nah itu ya, jadi kasihan mobilnya, itu yang bikin mobilnya cepat habis kampas koplingnya. Itu hanya sekedar contoh ya, supaya teman-teman lebih memahami. Kalau untuk kombinasi kopling dengan gas atau kombinasi kopling dengan rem, kalau emang tidak stabil, itu merusak mobil. Jadi pastikan supaya lebih stabil ya.